Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam. Rabbil alamin rabbana bi ni'matil awan arrahmanir rahim fil ibadah fil qubur war ruhi war raihan. Maliki yaumiddin bil ahkami bil adli wal ihsan. Iyyaka na'budu wa la nahussuka lil ibadi fi kulli awan. Wa iyyaka nasta'in ala da'i wa nafsi wasyaitan. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqamah alal iman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal hidayah ila tariqil jinan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fi alil kufur wat tughyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dosen pengampu kami Dr. Zulkifli Ahmad MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku tugas ujian tengah semester dalam Magister Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam semester yang ketiga, kami sebagai mahasiswa atas nama Al-Fakir Husni Tamrin akan menyampaikan sebuah makalah yang diamanatkan, yakni proses konsep dasar proses dan hasil belajar. Kami mengucapkan terima kasih apa yang telah diamanatkan oleh dosen pengampu kami. Kami akan menyampaikan beberapa hal tentang masalah konsep daripada dasar hasil pembelajaran. Segala sesuatu terpenting apalagi dalam kurikulum merdeka. Dan sekarang jadi kurikulum nasional adalah yang diutamakan prosesnya, bukan hasilnya. Maka dasar-dasar terpenting dalam rumusan ini yang perlu kami sampaikan adalah apa sih definisi konsep dasar dan belajar. Kemudian apa ciri-ciri daripada tujuan belajar. Dan yang ketiga apa definisi dari hasil belajar. Tujuannya adalah bagaimana mendefinisikan daripada konsep dan belajar, kemudian kita mengetahui bagaimana ciri dan tujuan belajar itu sendiri, dan terakhir bagaimana kita mengetahui definisi bentuk hasil belajar. Teman-teman seperjuangan seangkatan Magister Pendidikan Agama Islam yang kami banggakan, proses belajar merupakan kunci terpenting dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Maka tanpa proses belajar, maka tidak akan pernah ada pendidikan seluruh dunia. Karena belajar merupakan bagian dari suatu proses dan posisi dalam lingkup ilmu pengetahuan. Konsep dasar ini memakai sesuatu hal yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis jenjang pendidikan. Hal inilah menandakan apakah berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran. Apa sih definisi konsep belajar? Ya, perlu kita pahami dulu, konsep memiliki beberapa arti sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, bahwa pengertian ada sebuah gambaran mental dan objek, ya, proses, pendapat atau paham dan rancangan
Agar semua kegiatan dapat belajar dengan lancar dan sistematis, maka dibutuhkan sebuah rancangan. Mudah kita pahami, mudah kita mengerti. Maka rencana yang matang ini bisa nanti menghasilkan suatu kualitas yang lebih baik. Sehingga seorang guru, seorang dosen, seorang murabbi dapat memberikan sesuatu ilmunya kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya, tercapai hal itu. Maka dari hal inilah kita perlu memahami pembelajaran ini harus punya rancangan, ya. Harus punya perubahan. Maka ciri-ciri belajar, aktivitasnya perlu dimantapkan. Beberapa tingkah laku yang dikategorikan sebagai ciri-ciri perilaku belajar adalah bagaimana ada perubahan tingkah laku. Ya, ada perubahan tingkah laku. Karena bagaimanapun ilmu yang didapat kalau tingkah lakunya tidak ada perubahan, akhlaknya tidak baik, semuanya hampa. Maka budi pekerti ini sangat penting sekali. Hal yang kedua adalah perubahan tingkah laku ini bersifat permanen. Perubahan terjadi di alam ini seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statik. Maka sebuah perubahan terjadi menyebabkan pada tahap berikutnya yang selanjutnya bermanfaat dengan sesuatu proses belajar itu sendiri. Perubahan tingkah laku yang positif memiliki potensial. Ini hal terpenting bagi kita semuanya, ya. Karena perubahan tingkah laku inilah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika diutus untuk bagaimana ada perubahan budi pekerti akhlak. Innama bu'itsu litammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi untuk bagaimana menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana Rasulullah ketika dilahirkan di zaman jahiliyah, zaman keburukan. Maka ketika Rasulullah dihidupkan, kemudian dibangkitkan, bagaimana merubah akhlak manusia sehingga menjadi lebih baik. Ya. Ya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perubahan tingkah laku menjadi contoh sekali. Maka dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqil adim. Sesungguhnya sudah ada budi pekerti yang mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan gambaran sebuah cita-cita seseorang yang ingin diraih setelah melaksanakan sebuah kegiatan. Tidak ada sebuah kegiatan yang dilaksanakan tanpa memiliki suatu tujuan. Karena tujuan merupakan sesuatu hal yang tidak memiliki kepastian menentukan ke arah kegiatan yang dapat dilaksanakan. Termasuk dalam proses belajar. Ya. Maka untuk mendapatkan ilmu ini yang paling penting sekali lagi adalah prosesnya, bukan hasilnya. Inilah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seangkatan yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang terpenting kita harus pahami di sini. Definisi hasil belajar. Hasil belajar merupakan bentuk dari hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam mengalami proses pembelajaran. Ya, karena inilah proses pembelajaran yang lebih dahulu. Maka disampaikan Evelyn dan Hartini yang berpendapat bahwa hasil belajar merupakan proses yang kompleks dalam arti terkandung beberapa aspek. Aspek tersebut bertambah ilmu pengetahuan, kemampuan mengingat, penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna, menafsirkan, mengaitkan dengan realitas dalam perubahan dalam diri. Maka kesimpulannya dalam hal ini yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana betul-betul hasil belajarnya aspeknya efektif adalah kita harus memahami daripada bagaimana penerimaannya. Apa yang kita sampaikan, apa yang diterima oleh siswa kita, mahasiswa kita, ya dapat semaksimal mungkin. Fokus, konsentrasi, ya. Semacamnya ada kepekaan, menerima rangsangan, stimulasi yang luar datang dari peserta didik, baik dalam bentuk masalah, situasi, dan gejala. Kemudian nanti penilaian, sesuatu yang berkenaan dengan nilai. Nah, ini juga penyelesaian data. Itu pun dimulai daripada hasil proses kita dalam proses pembelajaran. Maka dari itu kesimpulannya, karena waktu juga yang memisahkan kita, waktu yang diberikan hanya 10 menit,
Kesimpulannya adalah mari kita betul-betul bagaimana dalam proses pembelajaran kita harus bagaimana memahami dengan sebenarnya. Ya, ciri yang terpenting tadi perubahan tingkah laku kita, perubahan tingkah laku yang permanen, tingkah laku yang positif dan potensial, tingkah laku yang berpengalaman, tingkah laku yang menguatkan jasmani dan rohani. Dan inilah yang kita harapkan. Mungkinlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hendaklah kami selaku mahasiswa, apa yang kami sampaikan dalam konsep dasar proses belajar ini mungkin ada kekurangan dan kehilapan, ya. Mohon maafkan, sebagai manusia biasa, al-insan walalau fatwa insya. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.